Konnichiwa, o genki desu ka? Sine o bahasa yokoso. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat ya. Halo Tomodachi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkenalan nih Tomodachi. Setelah pelajaran ini berakhir, diharapkan dan insya Allah banget Tomodachi bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Pertama-tama kita akan masuk ke tahap percakapan terlebih dahulu. Percakapan terjadi di dekat gerbang pintu SMA Hikari atau Hikari Koukose. Karakter yang terlibat dalam percakapan adalah Hiramasa Mikuri, Mizuhara Hiroko, dan Mizuhara Mitani. Ketiganya bertemu secara tidak sengaja di dekat gerbang sekolah. Hiramasa Mikuri adalah murid pindahan dari Niigata. Ia bertemu dengan Mizuhara Hiroko yang merupakan wali kelasnya, dan Mizuhara Mita yang merupakan anak dari Hiroko Sensei sekaligus teman sekelas Mikuri. Di sini jiko shokai atau perkenalan akan terjadi. Bagaimana cara mereka berkenalan? Mari kita simak bersama-sama. 今日は初日だから緊張する。ダメよ。頑張ろう私。ねえ、ちょっと君、ハンカチが落ちましたよ。あ、すみません。ありがとうございます。見たことないな。もしかして転校生？はい、そうです。はじめまして。平正みくりと申します。新潟から参りました。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。2A 組の担任、水原ひろ子です。今から平正の谷になるので、よろしくお願いします。ママ、お弁当忘れたよ。はい、これ。ちょっと見た。学校でママと言わないでよ。先生と呼びなさい。はいはい、先生。この人誰？もしかして転校生？はい、平正みくりです。よろしくお願いします。丁寧すぎる。同じクラスだからミタと普通に話してね。私、ミタ、ヨロピク。ほら、またそのヨロピク。日本語でちゃんと話しなさい。はいはい、先生。よろしくね、みくり。はい、よろしくミタちゃん。Sekarang kita akan masuk ke percakapan menggunakan arti. 今日は初日だから緊張する。ダメよ。頑張ろう私。Hari ini hari pertama masuk sekolah, jadi deg-degan. Nggak boleh gitu, harus semangat. ねえ、ちょっと君、ハンカチが落ちましたよ。Hei kamu, sapu tangannya jatuh nih. あ、すみません。ありがとうございます。Maaf, terima kasih ya. 見たことないな。もしかして転校生？ Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Jangan-jangan murid pindahan. はい、そうです。はじめまして。平正みくりと申します。新潟から参りました。よろしくお願いします。Iya. Halo, perkenalkan. Nama saya Hiramasa Mikuri. Saya datang dari Niigata. Mohon bantuannya. こちらこそ。2A 組の担任、水原ひろ子です。今から平正の谷になるので、よろしくお願いします。Sama-sama. Saya wali kelas 3A, Mizuhara Hiroko. Mulai sekarang saya akan menjadi guru Mizuhara nih. Mohon bantuannya ya. Mama, お弁当忘れたよ。はい、これ。Mama, bekal makanannya ketinggalan nih. Ini. ちょっと見た。学校でママと言わないでよ。先生と呼びなさい。Hei, Mita, jangan panggil mama di sekolah. Panggil sensei. Hai,先生。この人誰？もしかして転校生？ Iya, sensei. Siapa nih? Jangan-jangan murid baru ya? はい、平正みくりです。よろしくお願いします。Iya, nama saya Hiramasa Mikuri. Mohon bantuannya. 丁寧すぎる。同じクラスだからミタと普通に話してね。私、ミタ、
Yoropiku. Kamu terlalu sopan nih, karena kita di kelas yang sama Mita ngomongnya biasa aja ya. Namaku Mita. Yoropiku. ほら、またそのよろぴく。日本語でちゃんと話しなさい。 Aduh, Yoropiku lagi. Bicaralah dengan bahasa Jepang yang baik dan benar. Hai, sensei. Yoroshiku ne, Mikuri. Iya, sensei. Yoroshiku ne, Mikuri. Hai, yoroshiku, Mita-chan. Iya, yoroshiku. Mohon bantuannya. Wah, sepertinya Mita ini anaknya easygoing dan sangat ceria ya. Kebetulan mereka bertiga bertemu saat sapu tangan atau hankachinya Mikuri jatuh ya Tomodachi. Hiroko yang memungutnya nih. Lalu Mikuri yang berterima kasih memperkenalkan diri sebagai murid pindahan dari Niigata. Setelah itu Hiroko sensei juga memperkenalkan diri sebagai guru nih. Lalu datanglah Mita, anak dan juga teman sekelas dari Mikuri. Sekarang Anin mau bertanya pada Tomodachi nih, kalimat yang manakah yang merupakan jiko shokai? Nah, ketiganya ternyata melakukan jiko shokai nih Tomodachi. Namun, jiko shokai atau perkenalan antara Mikuri ke Hiroko sensei, Mikuri ke Mita, dan Hiroko sensei ke Mikuri agak berbeda nih. Kita akan membahas jiko shokai dari Hiroko sensei ke Mikuri terlebih dahulu. Mizuhara Hiroko desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mizuhara Hiroko desu. Yoroshiku onegai shimasu. Perkenalan yang diucapkan Hiroko sensei adalah perkenalan yang cukup sopan Tomodachi. Saat memperkenalkan diri, Hiroko mengucapkan Mizuhara Hiroko desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ini adalah perkenalan yang cukup dasar dalam bahasa Jepang. Memakai watashi wa pun tidak masalah. Watashi wa Mizuhara Hiroko desu. Namun, kenapa di sini Hiroko sensei tidak memakai kata watashi wa? Biasanya, jika konteks pembicaraan sudah cukup jelas, orang Jepang suka mempersingkat kalimat nih Tomodachi. Untuk perkenalan, mereka juga biasa tidak menggunakan kata watashi wa karena sudah jelas konteks yang dibicarakan adalah diri sendiri. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mereka langsung menggunakan nama Mizuhara Hiroko desu. Mizuhara Hiroko bisa diganti dengan nama Tomodachi. Misalnya, Anisa desu atau Hiruma desu, begitu seterusnya. Lalu selanjutnya ada Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu adalah ungkapan saat pertama kali bertemu. Dalam budaya Jepang, saat berkenalan dengan orang lain biasanya identik dengan merepotkan orang lain nih Tomodachi. Jika hubungannya berlangsung lama, satu sama lain akan membutuhkan bantuan. Karena itu, yoroshiku onegai shimasu itu bisa diartikan sebagai mohon bantuannya. Atau kadang-kadang yoroshiku juga dipakai pada saat minta tolong. Jika bersama dengan teman sebaya, bisa menggunakan kata yoroshiku ne, yoroshiku ne. Untuk kesan lebih informal, yoroshiku ne ini bisa dipakai dalam konteks ingin minta tolong sesuatu nih. Misalnya, Tomodachi mau nitip tas sama buku kuliah pada teman karena mau ke toilet. Bisa bilang, toire iku kara kaban wo azukaru. Gua mau ke toilet nih, titip tas ya. Yoroshiku ne. Tolong ya. Yoroshiku ne. Yoroshiku ne. Yoroshiku ini bisa berarti tolong. Dan ne adalah akhiran kalimat yang bisa diartikan ya. Jadi yoroshiku ne adalah tolong ya. Dan dalam perkenalan yoroshiku onegai shimasu adalah bentuk sopan untuk mohon bantuannya ya. Seperti itu. Dan jika Tomodachi sedang berbicara bersama teman Tomodachi bisa memakai kata yoroshiku ne. Seperti itu. Selanjutnya, Anin mau membahas perkenalan yang dilakukan oleh Mikuri nih. Yuk kita simak sama-sama. Hai, sou desu. Hajimemashite, Hiramasa Mikuri to moshimasu. Niigata kara mairimashita. Yoroshiku onegai shimasu.
Ceritanya Mikuri adalah tenkosei atau murid pindahan. Ia pindahan dari Niigata. Ketika ia bertemu dengan Hiroko yang berdandan seperti guru, Mikuri memasang sikap sopan secara otomatis nih. Dan perkenalannya juga sangat sopan. Di sini Mikuri menggunakan bahasa Jepang keigo untuk merendahkan diri sendiri. Bisa dibilang ini jenis keigo dalam konteks rendah hati ya, berarti bahasa Jepang rendah hati. Nama lain dari bahasa Jepang rendah hati ini adalah kenjogo. Kenjogo. Kita bahas dari hai so desu. Hai so desu ini artinya adalah benar. So desu, so des artinya adalah benar. Bisa juga memakai hai so. Hai so. Namun suasananya berubah menjadi informal. Karena berbicara dengan guru, jadi memakai hai so des. Kita menambahkan des di belakangnya. Namun jika sedang berbicara dengan teman atau keluarga, bisa memakai hai so. Tidak memakai des. Lalu hajimemashite. Hajimemashite. Hajimemashite ini adalah ungkapan ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang nih. Secara harfiah artinya adalah pertama kali bertemu denganmu. Namun jika kita terjemahkan ke bahasa Inggris biasanya nice to meet you, nice to meet you. Tapi karena di Indonesia nyaris tidak ada yang ngomong senang berkenalan denganmu atau senang berkenalan dengan Anda, kita bisa mengartikannya sebagai salam kenal, seperti itu. Hajimemashite digunakan saat kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang. Lalu selanjutnya ada Hiramasa Mikuri tomoshimasu. Untuk memperkenalkan diri, Hiramasa Mikuri bisa diganti dengan nama Tomodachi nih. Kenapa tomoshimasu? Kenapa nggak des aja? Kan des lebih mudah ya. Untuk des aja sebenarnya nggak apa-apa nih Tomodachi. Desu atau des ini bisa dipakai untuk bentuk sopan secara umum. Namun ketika Tomodachi memakai tomoshimasu, tingkat kesopanannya naik 2 tangga nih. Karena ini adalah bentuk keigo, kenjogo atau bahasa Jepang rendah hati. Tomoshimasu ini berasal dari kata toimasu. Toimasu. Toimasu juga sopan nih, namun satu tingkat di bawah kesopanannya tomoshimasu. Tomoshimasu sangat direkomendasikan saat ingin berbicara dalam suasana formal, berbicara dengan atasan atau dengan orang tua yang lebih dihormati nih. Selain itu, jika Tomodachi berbicara dengan tomoshimasu, itu akan mendapatkan nilai plus di antara teman-teman Tomodachi nih, karena tomoshimasu ini jarang sekali dipakai oleh orang asing. Karena itu jika tomoshimasu ini dipakai, nilai Tomodachi akan bertambah karena Tomodachi mempelajari bahasa Jepang dengan sangat baik sehingga mau mempelajari bahasa formalnya. Sebenarnya ada banyak banget nih kosakata keigo yang harus dipelajari. Namun karena ini masih awal, kita belajar bertahap dulu ya, supaya kepalanya enggak mengepul. Jadi untuk berkenalan dengan bahasa sopan, bisa memakai Mikuri Hiramasa tomoshimasu. Nama Anda tomoshimasu. Anissa tomoshimasu atau Rizky tomoshimasu. Selanjutnya ada Niigata kara mairimashita. Nah, kalau bentuk ini adalah bentuk keigo juga nih Tomodachi. Asal katanya mairimashita adalah kimashita, yang berarti datang. Jika mairimashita diubah menjadi kimashita, maka kalimatnya menjadi Niigata kara kimashita. Niigata kara kimashita. Untuk mengatakan Niigata kara kimashita juga tidak masalah ya Tomodachi, dua-duanya sama-sama sopan. Namun tingkat kesopanan mairimashita lebih tinggi dari kimashita. Kara berarti dari, dan Niigata adalah salah satu kota di Jepang yang terletak di bagian utara nih. Waktu tempuh dari Tokyo hanya 1 jam 40 menit menggunakan kereta Shinkansen. Niigata ini bisa diganti dengan daerah asal Tomodachi, misalnya Bandung, Jakarta, Makassar, dan berbagai lokasi yang lainnya di muka bumi ini. Lalu selanjutnya ada
Watashi mita Europiku. Nah, jika bersama teman, apapun rasanya disingkat ya. Seperti yang dikatakan oleh Mita saat perkenalan nih. Watashi mita. Tidak ada partikel wa dan des. Simple dan sederhana. Watashi mita. Saya Mita. Namun jangan dipakai jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau guru ya, Tomodachi. Karena kesannya kurang sopan. Jika ingin berkenalan secara informal, boleh menggunakan kata ini. Namun biasanya jika baru kenal dan tidak terlalu mengerti status atau riwayat hidup si lawan bicara, biasanya kalimat sopan secara umum sudah cukup. Contohnya adalah watashi wa mita desu atau watashi wa mita to iimasu. Seperti itu ya. Kalau yoropiku ini adalah perubahan kata dari yoroshiku itu sendiri nih. Namun ini ungkapan jadul, Tomodachi. Wah, sepertinya Mika suka sekali kata-kata imut yang jadul ya. Kalau saat ini Anin dengar anak SMA di Jepang itu lebih suka kata yorobiko. Benar gak sih, Tomodachi? Yang tinggal di Jepang boleh koreksi Anin ya kalau salah. Sekarang kita masuk ke bagian kuis. Pertanyaan pertama. Saat ini Tomodachi sedang berkenalan dengan seorang teman sebaya yang ada di kelas. Apa yang akan Tomodachi katakan? Pertanyaan kedua. Saat ini Tomodachi akan berkenalan dengan dosen pembimbing baru nih. Apa yang akan Tomodachi katakan? Boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Menjawab dengan berkata-kata pun sangat dianjurkan. Hai, owarimashita. Hari ini kita telah mempelajari perkenalan sederhana dalam bahasa Jepang untuk tingkat super formal, formal, dan informal ya. Ada baiknya jika Tomodachi juga browsing dan mengeksplor lebih dalam lagi tentang perkenalan dalam bahasa Jepang. Karena saat berkenalan tidak hanya nama dan datang dari mana, kita juga berbicara tentang hobi, tentang kehidupan sehari-hari, atau bahkan status sosial Tomodachi. Jangan lupa jempolnya jika Tomodachi suka video ini dan subscribe video kita untuk video-video pelajaran bahasa Jepang lainnya. Nihongo issho ni benkyou shimashou. じゃあ次の動画にまた会いましょうね。じゃあね、友達。